Terus gue tuh penasaran banget sama ada air yang namanya air zam-zam. Itu kayak awal waktu gue kecil, gue nanya sama mbak gue kan yang kerja di rumah kayak, air zam-zam tuh apa? Terus mbak gue bilang, air zam-zam itu bener-bener air yang bisa mengabulkan permintaan. Gue, what? Ini Disney atau gimana? Kayak, ini beneran bisa mengabulkan permintaan. Terus kayak mbak gue bilang, iya, jadi kalau misalnya sakit bisa sembuh. Ini gue kayak, wow, gue penasaran banget kayak, kan namanya air pasti kotor ya? Gue penasaran banget. Sebagai non-muslim jujur banget gue penasaran banget itu di Mekah tuh kayak gimana sih? Kayak lihat Instagram story-nya artis-artis tuh kayak kesana tuh kayak, itu kayak gue merasa kayak itu adalah kayak di dunia lain gitu, kayak beda banget. Mungkin tiap negara punya culture-nya sendiri-sendiri ya, tapi kalau Mekah itu setahu gue ada kayak Ka'bah gitu. Gue gak tahu ini benar apa enggak, gue belum research. Tapi waktu itu temen gue pernah bilang kalau misalnya orang Muslim itu sholat itu dia ngarah ke arah Ka'bah ya. Jadi di seluruh dunia tuh punya, kalau misalnya waktu itu gue lihat apa namanya di hotel tuh kayak ada tanda panah, apa ya namanya ya, gue lupa. Kiblat, wow. Terus kayak gue manusia yang punya kedagingan kayak makin dilarang makin penasaran kayak. Tapi gue ngerti sih kenapa non muslim tuh nggak usah masuk, kayak lu ngapain masuk, ini orang-orang yang muslimnya tuh kayak ngantri gitu. Tapi gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tadi yang diputar di awal, ada seorang non-muslim yang bertanya, kenapa non-muslim tidak diperbolehkan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah? Kemudian yang kedua, kenapa air Zam-Zam kok bisa mengkabul semua hajat, bisa mengkabul semua permintaan? Baik, di sini kita akan jelaskan, ada 2 poin yang kemudian kami akan coba untuk memberikan penjelasannya. Yang pertama, harus diketahui dulu dan harus dipahami terlebih dahulu terkait daripada non-muslim masuk ke kota Mekah kemudian ada larangannya, atau dalam kata lain memang tidak diperbolehkan menurut dan perspektif umat Islam itu sendiri. Karena harus dipahami terlebih dahulu, yang pertama, Mekah Al-Mukarramah itu tanah suci yang tidak diperuntukkan untuk berwisata. Jadi Mekah itu diperuntukkan bagi umat Islam beribadah. Salah satunya misalkan ibadah umroh, kemudian ibadah haji, kemudian juga ibadah sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan non-muslim, tentu non-muslim tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Baik itu umroh, haji, kemudian sholat, kan tidak seperti itu. Sehingga umat muslim yang melaksanakan ibadah-ibadah seperti tadilah yang kemudian dianjurkan atau diperkenankan masuk ke sana. Dan bagi non-muslim itu tidak dianjurkan, karena ya mereka tidak akan melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang muslim laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu juga bahwa bukan hanya kota Mekah Al-Mukarramah yang kemudian non-muslim tidak boleh masuk ke sana. Ada juga di luar muslim atau orang Kristen misalkan yang tidak diperbolehkan di luar Kristen itu masuk ke gereja. Ada sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga Buddha ya, kemudian atau Hindu yang tidak boleh di luar Hindu atau Buddha masuk ke kuil dan lain sebagainya. Ada seperti itu. Jadi ini tidak hanya umat Islam sendiri yang memiliki kota Mekah Al-Mukarramah dan di luar Islam itu masuk ke sana gitu ya, kemudian diharamkan masuk ke sana, dan ternyata di luar muslim sendiri ada yang seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini juga harus dipahami betul karena ini berkaitan dengan akidah. Orang di luar Islam, artinya mereka itu tidak mempercayai bahwa Allah itu sebagai Tuhan, begitu ya. Dan mereka tidak mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Artinya, orang-orang yang di luar Islam itu syirik, ingkar kepada Allah, kemudian boleh jadi menyekutukan Allah atau tidak percaya, atau dalam arti dia kufur atau kafir. Nah, ketika kami membicarakan kata kafir atau berkata kafir itu sendiri, itu tidak harus kemudian menjadi sesuatu yang tendensius begitu ya, kemudian menjadi problematika sampai marah begitu ya. Itu tidak harus seperti itu, karena kata kafir itu sendiri adalah kata yang indah, kata yang sopan. Ya, sama hanya misalkan kita dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya cover. Cover itu yang menutupi buku. Artinya kalau misalkan dikatakan kafir, maka orang tersebut menutup diri dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya dalam hal ini harus bangga justru disebut kafir ya. Non-muslim disebut kafir karena mereka
pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya bangga begitu ya. Akan tetapi ala kulli hal, semua ini, kata kafir ini adalah sesuatu yang sopan ketika diucapkan. Ya, sama halnya seperti tadi menyebutkan kata cover ke buku, artinya penutup dari buku itu sendiri. Baik, jadi dalam Islam, orang yang tidak percaya kepada Allah bisa disebut kafir atau syirik. Sedangkan syirik itu hatinya tidak suci. Sedangkan syirik hatinya itu tidak bersih. Kalau orang yang percaya kepada Allah, dalam pandangan Islam sekali lagi, orang itu bersih. Kemudian orang itu suci dalam hatinya. Karena mereka meyakini Tuhan yang benar. Meyakini Allah sebagai Tuhannya. Maka sekali lagi dalam akidah umat Islam, orang tersebut adalah orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya, karena hatinya ini membenarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalkan hatinya tidak bersih atau tidak suci, maka orang tersebut tidak boleh masuk ke tanah suci. Hanya orang-orang yang suci kemudian yang boleh masuk ke tanah suci. Jadi orang yang tidak suci hatinya karena dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka hatinya pun tidak suci, sehingga ketika dia masuk ke tanah suci itu tidak diperbolehkan. Maka khususlah orang-orang yang suci hatinya, artinya meyakini bahwa Allah itu Tuhan, maka dia diperbolehkan masuk ke tanah suci. Nah itu ya, jadi ini berkaitan dengan tauhid. Jadi clear ya semuanya bahwa kenapa non-muslim tidak diperbolehkan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait daripada ayat jam-jam, kenapa bisa mengkabul semua hajat-hajat kita, atau ayat jam-jam bisa mengijabah semua kebutuhan-kebutuhan kita. Nah sebetulnya ini yang keliru atas pemahaman yang beredar mungkin selama ini, yang ibu ini atau non-muslim ini saksikan. Karena sebetulnya ayat jam-jam itu tidak memiliki manfaat dan madarat. Ayat jam-jam itu tidak bisa menyembuhkan atau membuat sakit seseorang. Karena yang namanya makhluk itu tidak bisa menyembuhkan dan tidak membuat sakit seseorang. Semua yang ada di muka bumi ini dan semua apapun yang ada dalam isinya bumi ini tidak bisa menyembuhkan. Nah kenapa? Karena sebatas makhluk. Sedangkan yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan, kan ada hadis Nabi SAW bahwa ketika kita meminum air jam-jam itu bagaimana maksud atau tujuan yang meminumnya. Kalau misalkan tujuan yang meminumnya itu untuk kesehatan, maka disehatkan. Kalau misalkan tujuannya itu agar diberikan rezeki, maka akan rezekinya berlimpah ruah. Nah sebetulnya ini juga keliru kalau misalkan ayat jam-jam sendiri yang kemudian mengijabah. Tetapi yang menyembuhkan kemudian membuat rezeki seseorang itu banyak bukan air jam-jam, tetapi air jam-jam ini menjadi wasilah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan kita rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sangat keliru kalau misalkan air jam-jam itu bisa menyembuhkan atau membuat seseorang memiliki banyak rezeki dan lain sebagainya. Hanya saja sekali lagi air jam-jam ini adalah wasilah. Mana ayat suci Al-Qur'annya? Faqala ta'ala wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bahwa tatkala kita sakit maka Allah yang menyembuhkan, bukan air jam-jam. Tatkala kita ingin memiliki kekayaan, ingin memiliki kedudukan, dan kita ingin memiliki harkat, martabat atau apapun itu, maka semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bermaksud sesuatu, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat juga, ada yang kemudian dirinya ingin sembuh dari penyakitnya, kemudian dia minum air zam-zam tetapi tidak sembuh. Ya, karena memang air zam-zam ini tidak bisa menyembuhkan. Semua kesembuhan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala, dan air zam-zam hanya sebatas wasilah saja. Adapun sekali lagi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maupun kita meminum air zam-zam ataupun tidak meminum air zam-zam, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan untuk sembuh misalkan, maka insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, dan itu jawaban dari kami kepada muslim di sana.
kenapa non-muslim tidak bisa masuk ke Makkah Mukarramah, dan yang kedua, apakah betul air Zam-Zam bisa mengabulkan semua doa. Yang jelas, air Zam-Zam ini tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, tetapi yang memberikan kesehatan dan lain sebagainya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan air Zam-Zam hanya sebagai sababiyah atau wasilah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesehatan, walaupun tidak meminum air Zam-Zam itu sendiri, Allah akan berikan kesehatan. Jadi sekali lagi, Allah yang maha penyembuh, Allah yang memberikan kita segalanya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.